Selamat malam, Romo Romanus, Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat KKS yang terkasih. Kita jumpa lagi pada malam hari ini dengan tema pada malam hari ini, acaranya bekal. Bekal semua pasti sudah tahu ya. Belajar kisah Allah, ya. Malam ini temanya tentang Bapak Abraham, pejuang dalam pengharapan, yang akan disampaikan oleh Romo yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Romo Romanus Heri Santoso. Baik, kita akan sebelum lebih lanjut lagi, kita akan buka dengan doa pembuka. Saya persilahkan Pak Harun membuka dengan doa pertemuan ini. Ya, terima kasih Bu Elis. Buka. Marilah teman-teman, sahabat-sahabat KKS Santo Yakobus, Romo, kita sekalian berdoa untuk pembukaan acara ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kehadiran Bapa di ruang ini. Saat ini juga kami telah Kau kumpulkan dan Kau panggil untuk menghadiri bekal malam hari ini yang dibawakan oleh Romo Romanus dengan tema Abraham, pejuang dalam pengharapan. Semoga kami yang telah beraktivitas sepanjang pagi, siang hingga sore ini masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan melalui Romo Romanus. Kiranya pengharapan yang di masa akan datang menjadi harapan kita juga semua di sini. Berbicaralah dan kami siap mendengarkan ajaran dan arahan dari Romo Romanus. Berkatilah Romo Romanus, biarlah hamba-Mu berbicara dari awal hingga akhir senantiasa dalam ajaran dan dalam kitab suci yang akan disampaikan kepada kita semua. Semua ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu dengan perantaran Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Harun untuk doanya. Sebelum kita lanjut, saya ingin memperkenalkan Romo Romanus lebih dalam lagi. Meskipun kita semua, hampir semua ya, yang dari Paroki Kelapa Gading tentunya sudah sangat amat mengenal Romo Romanus. Apalagi saat ini beliau adalah pastor kepala di Paroki Kelapa Gading. Saya bacakan CV singkat dari Romo Romanus. Romo Romanus Heri Santoso adalah nama lengkapnya beliau. Beliau lahir di Belitang, Sumatera Selatan pada 13 Oktober 1980. Menerima tahbisan imam pada tanggal 18 Agustus 2009 di Paroki Katedral Jakarta. Kemudian tahun 2009 sampai dengan 2012 menjadi pastor rekan di Paroki Kelapa Gading. Ya, umat yang sudah berdiam lama di Kelapa Gading pastinya sudah mengenal beliau. Dan pada tahun 2010 sampai dengan 2019 beliau menjabat sebagai Ketua K3S Komisi Kerasulan Kitab Suci Uskupan Agung Jakarta, dan
mulai dari 2012 sampai sekarang ini beliau juga sebagai pastor unit seminari tinggi Yohanes Paulus II di KAJ. Tugasnya sebagai formator para frater ya Romo ya, membimbing. Oke, nah sejak bulan Agustus 2022 beliau menjadi pastor kepala di paroki Kelapa Gading. Ya, selamat datang ya Romo. Selamat bertugas kembali di paroki Kelapa Gading. Ya. Dan ini adalah awal pertama kali Romo diundang oleh Ibu Rosita, Ketua KKS, ya, untuk menyampaikan belajar kisah Allah, ya, tadi diucapkan bekal dengan tema Abraham berjuang dalam pengharapan. Nah, untuk selanjutnya waktu saya persilahkan kepada Romo Romanus. Terima kasih Bu Elis. Sama Suaminya, istrinya dari Pak Tommy. Gimana Pak Tommy, sudah seger? Puji Tuhan, berkat doa Romo. Amin. Saya bisa share screen ini ya? Bisa Romo, silakan. Oke, saya sudah dijadikan co-host ini. Yes. Nah, saya ambil. Oke, kelihatan ya? Bapak Ibu, saudara-saudara. Kelihatan ya? Kelihatan. Suara saya cukup terdengar? Cukup. Ya. Sangat jelas. Baik, terima kasih banyak. Ini saya lebih baik diundang untuk berbagi seperti ini daripada diundang ke Sentosa untuk makan. Jadi bisa bisa semakin bengkak badannya sehingga nanti nggak sehat. Lebih baik seperti ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, walaupun ini suasananya suasana pendalaman iman dengan bahan yang sudah disiapkan oleh Komisi Kerasulan Kitab Suci, tetapi ini tambahan saja ya, tambahan saja. Karena sebenarnya yang ikut ini juga udah wajah-wajahnya udah kayak pakar-pakar Alkitab ya, bahkan juga seperti ahli-ahli Taurat dan juga tokoh-tokoh agama. Bu Eli, saya dikasih waktu berapa menit ya untuk sampaikan ini? Setengah jam? Oh lebih Romo, 1,5 jam ya Bu Ketua. Sampai jam 9 berikut tanya jawab Romo. Tuh. Oh, hah? Oh, dengan tanya jawab jam 9 ya? Nah, ini tokoh ini pasti juga tidak asing untuk kita. Ada yang sangat tidak asing. Semoga ini menjadi salah satu inspirasi, menambah sedikit. Walaupun saya akan menyampaikan terkait dengan paparan saya, tidak murni dari sisi pengetahuan kitab sucinya, tetapi juga ada unsur refleksinya. Ya. Unsur refleksinya. Sumber utama yang saya ambil, ini dari tulisannya Romo van der Weyden. Beliau menulis satu buku, kemudian saya baca. Memang konteksnya adalah ada unsur dua hal yang beliau sampaikan dari sisi pengetahuan teks kitab sucinya, artinya tafsir, kemudian mengerucut pada bahan untuk doa, gitu ya, bahan untuk berdoa. Maka saya mengambil ungkapan ada unsur bahwa Abraham ini berjuang semasa hidupnya, tetapi tidak hanya berjuang dari sisi kekuatan manusiawi, dia selalu mempunyai pengharapan. Ini yang penting. Apalagi dalam konteks ada orang yang mengatakan kondisi sekarang ini pasca pandemi. Ada orang yang belum berani mengatakan ini pasca pandemi. Apapun situasinya, bersyukur bahwa ini kondisinya cukup membaik, tetapi justru ketika dalam kondisi pandemi yang kita berjuang mati-matian,
Itu kalau seandainya kita tidak mempunyai pengharapan, berat. Sangat berat. Saudara-saudara kita, anggota keluarga yang juga kena, kemudian sakit, kemudian juga ada yang meninggal, ada yang pulih. Usaha kita juga berjuang, apalagi yang usaha kuliner, bukan hanya Bu Rosita, saudara-saudara kita, itu tidak mudah sama sekali. Apalagi yang juga usaha terkait dengan yang bersandar pada pariwisata, juga berjuang. Nah, inilah tokoh yang ingin saya renungkan. Tanpa merendahkan Abraham sebagai pilihan Allah, tetapi juga tidak bisa lepas bahwa dia juga sebagai pribadi yang dicipta. Maka perjuangan, pergumulan, jatuh bangun yang dia alami, setidaknya apa yang dialami Abraham juga dialami oleh Pak Haru. Apa yang dialami oleh Abraham juga dialami oleh Bu Elis. Apa yang dialami oleh Abraham juga dialami oleh Ibu Ayu. Kita semua. Apalagi wajah-wajah seperti Pak Paulus. Nah, itu wajah-wajah Abraham zaman sekarang. Ya Pak Ugi ya. Apalagi kalau saya Pak Paulus itu pakai apa namanya, jenggotnya panjang gitu ya, ada brewoknya, semakin takut itu pastor yang ada di Kuskupan Nago Jakarta. Jangan gitu toh mau. Nggak takut itu maksudnya wicaksono gitu loh Pak, bukan takut menakutkan, tetapi kebijaksanaan hidupnya itu kalau bahasa Mazmurnya. Dia mempunyai semangat dan kemauan yang baik, tetapi juga punya kelemahan. Abraham mempunyai kekuatan besar, tetapi dia juga mempunyai kelemahan. Iya, selama berstatus sebagai ciptaan, pasti ada kerapuhan, pasti ada kelemahan. Ya, saya saja baru masuk ke Kelapa Gading tanggal 13 Agustus gitu. Wah, terus ada yang banyak ya, beberapa ngucapin selamat ya Romo, selamat berjuang Romo, selamat melayani Romo. Tetapi ada yang juga mengatakan, wah sekarang di Kelapa Gading ya, pastor kepala udah sombong ya. Baru datang udah dibilang sombong. Batin saya sombong apa gitu ya. Pokoknya kalau ada sesuatu saling mengingatkan baik. Kemudian kalau seandainya kita perjuangan dari seksi kerasulan kitab suci sudah mulai menggeliat, sudah mulai ada pergerakan, maka kita juga tidak boleh pelit untuk memberi apresiasi supaya kita bisa seimbang. Nah, ini keseimbangan hidup dari Abraham. Punya kemauan yang baik, berjuang dari sisi perjalanan peziarahannya, tetapi juga punya kerapuhan. Nah, kita lihat ya etimologinya lah Abraham ya. Dia dikatakan sebagai bapa leluhur. Maka 3 agama besar dalam situasi kekinian atau sebelumnya itu selalu mempunyai, kita tahu dalam kursus kitab suci atau mana informasi dari pengajar-pengajar, ada yang disebut dengan agama-agama Abrahamistik. Jadi bapaknya sama, yaitu Abraham. Yahudi, kemudian kekristenan, kemudian juga Islam. Jadi bapaknya sama atau bisa dikatakan serumpun karena mempunyai bapak yang sama. Tetapi di sisi lain dia juga diungkapkan sebagai bapa sejumlah besar bangsa. Maka dari itu menjadi teladan untuk agama-agama besar di dunia. Dia juga melebihi para nabi Israel terpilih dan menjadi inspirator untuk perjalanan peziaran bagi manusia. Dan kita bisa lihat tokoh ini ada di kitab Kejadian, dibuka ada bab 11 di situ, atau dalam Kisah Para Rasul juga diungkapkan di situ bab 7. Atau ada beberapa kisah-kisah yang lain juga. Nah,
Dikatakan juga dari bukunya Romo van der Weyden itu bahwa Abraham sebelum berubah menjadi disebut atau dipanggil Abraham hidup dan tinggal di tengah-tengah kelompok komunitas dalam situasi tetap berjuang untuk monoteis, bahwa Allah Yahweh mereka pegang, tetapi juga ada kondisi-kondisi tertentu, menyembah berhala, politeisme. Nah, ini situasi real yang terjadi dalam perjalanan kehidupan Abraham. Maka dia dipisahkan, dikuduskan untuk menjadi orang pilihan Allah yang akan menurunkan bangsa-bangsa yang menyembah Allah yang Esa. Maka sebenarnya salah satu kehidupan para eremit atau orang-orang yang menyendiri, berada di padang gurun, membangun sebuah komunitas. Nah, itu misalnya yang paling konkret salah satunya ya sebenarnya abad keberapa ya? 19 akhir 20 dengan ada komunitas yang disebut dengan Qumran gitu ya. Sebenarnya kehidupan yang dipisahkan. Ya, ada komunitas-komunitas Benediktin, kemudian ya cikal bakalnya itu, kemudian kalau seandainya kita pergi ke mana? Ke Rawa Seneng, kemudian ada pertapaan yang perempuan, para suster. Ada unsur-unsur sebenarnya bukan untuk menganggap diri mereka suci, tetapi sebenarnya unsur dipisahkan itu untuk menggapai kekudusan itu penting. Nah, itu cara-cara hidup yang seperti sekarang bisa kita jumpai, sebenarnya cikal bakalnya dalam sejarah bisa diungkapkan dalam situasi-situasi yang konkret pada saat itu. Nah, dalam kitab suci, Abraham adalah tokoh yang mengalami jatuh bangun dalam menghayati imannya, sama seperti kita setidaknya. Ini yang kita alami, ya, Abraham. Maka kisah tokoh ini yang saya ambil relatif sedikit kecil, semoga ini menjadi potret kehidupan untuk membaca situasi kita yang sekarang. Maka tokoh-tokoh dalam kitab suci, cerita-cerita dalam kitab suci yang sudah berabad-abad ternyata masih berbicara juga untuk saya, untuk Romanus, untuk Ibu Rosita, untuk Pak Harun, dengan kondisi kita masing-masing sekarang. Ternyata masih berbicara untuk Ibu Yunita, semuanya. Maka misalnya hari ini kita mendengarkan dalam semangat salib suci, bacaannya ada bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan Injil. Itu adalah kisah-kisah yang ditulis berabad-abad, tetapi ternyata masih bergema dan berbicara untuk kita. Mari kita lihat Abraham yang percaya di awal, yaitu Kejadian bab 12 ayat 1 sampai 9. Apakah ada yang bisa membantu untuk membaca Kejadian bab 12 ayat 1 sampai 9? Baik, Romo. Saya baca. Galis? Ya. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai,
istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ya, terima kasih Bu Alis. Sama-sama. Apa yang bisa melatar belakangi akhirnya Abraham berani mengambil keputusan untuk meninggalkan tempat di mana dia sudah begitu lama tinggal. Dan pergi ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Ini beberapa analis teks kitab suci. Pertama, bahwa tempat di mana tinggal Abraham yang begitu lama bersama dengan keluarganya itu Mesopotamia, asal Abraham. Dan sudah cukup ramai. Ya. Entah apa kita akan membandingkan dengan kondisi yang sekarang, pasti nggak terlalu bisa tepat 100%. Apakah bisa dikatakan Jakarta, kemudian dia akan berpindah kemana? Apakah mirip-mirip ibu kota Jakarta yang nanti akan ditinggalkan, kemudian akan pindah ke Kalimantan? Yang jelas bahwa secara geografis tempat di mana Abraham tinggal yang begitu lama, bahkan di situ dikatakan Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi tempatnya sudah ramai sekali, padat penduduknya. Di sana pasti sudah banyak persaingan juga, berjerih payah mencari rezeki dalam situasi-situasi yang real. Di satu sisi ada kekurangan wilayah pengembalaan bagi para semi-nomaden. Jadi keluarga Abraham dan keluarga-keluarga yang lain ini juga statusnya semi-nomaden. Tempat tertentu dia akan stay di situ, kemudian juga entah beberapa tahun akan pindah lagi, bisa tinggal lagi di situ. Kalau seandainya, saya yakin kita juga pernah punya pengalaman, bersyukur bisa berziarah ke Tanah Suci. Kemudian kalau seandainya kita akan ke Puncak Sinai, kalau pagi hari atau siang hari, terutama pagi, kita akan berjumpa dengan yang disebut dengan suku Bedouin. Mereka juga ada yang menetap, tapi juga ada yang berpindah-pindah, menyesuaikan bagaimana mereka berternak domba, mencari padang rumput yang hijau untuk makanan. Tetapi juga ada yang semi-nomaden. Dalam jangka waktu tertentu mereka akan pindah. Nah, inilah kondisi yang dialami oleh Abraham dari kacamata manusiawi. Nah, akhirnya dia pergi meninggalkan Mesopotamia menuju ke Palestina. Dan bisa jadi diceritakan bahwa Abraham atau keluarga Abraham ini juga mendapatkan informasi. Kalau seandainya mau mengadu nasib, kalau seandainya mau berjuang, mulai dari perjalanan yang nggak terlalu nol, dia juga punya entah sahabat, entah keluarga yang sudah berada di Palestina. Dan dia sudah mendengarkan cerita bahwa di sini pun juga bisa
menjadi tempat usaha untuk perjalanan keluarga. Nah, ini pendekatan-pendekatan yang manusiawi, yang dari kacamata logika itu cukup sedikit bisa dipahami. Tetapi dalam ungkapan yang dibacakan tadi, bab 12, di sana ada sebuah percakapan. Jadi bukan hanya percakapan manusiawi, tetapi percakapan dengan Tuhan. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ini kan percakapan Abraham dengan Tuhan. Maka di situ dikatakan di awal, berfirman Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, ini percakapan, ya ini refleksi dari umat Israel pada saat itu. Pergi ke negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan. Nah, pokoknya adalah apa dan siapa yang menjadi jaminan yang sangat mendasar, menjadi pegangan bagi ya Abraham secara khusus. Kenapa? Usianya juga sudah tidak muda lagi. Kemudian juga dia di Mesopotamia pasti kondisi entah ekonomi, dalam kondisi apa ya, cukup mapan gitu ya. Tetapi apa yang menjadi dasar? Apakah dasarnya Abraham mendengarkan cerita-cerita bahwa entah sahabatnya, saudaranya yang berada di Palestina berhasil, kemudian juga hidupnya lebih nyaman. Apakah hanya dasar itu, dasar-dasar manusiawi itu, yang akhirnya Abraham berani mengambil keputusan untuk meninggalkan Mesopotamia menuju ke Palestina? Apakah hanya dasarnya itu? Kalau seandainya hanya dasarnya itu, pasti kitab suci tidak akan memasukkan kisah tentang Abraham. Kalau hanya dasarnya sisi manusiawi. Maka penulis teks kitab suci mencoba untuk bermenung, berefleksi. Saya ingat Romo Yosef itu di awal-awal selalu mengatakan bahwa kita juga tahu kitab suci itu tidak melulu sebagai sebuah kisah sejarah. Tetapi beliau menggunakan istilah 1T 2R. 1T yang dimaksud tradisi, bahwa ada tradisi yang hidup, kemudian secara oral diceritakan banyak orang, lalu ada kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan bahwa kisah ini cocok untuk jemaat pada saat itu. Kisah ini cocok untuk jemaat pada saat itu. Sehingga ditulis. Sehingga dari tradisi lisan, tradisi oral menjadi tradisi tulis. Nah, itulah T yang pertama. Kemudian 2R, R yang pertama adalah refleksi. Jadi bukan hanya terkait dengan kisah yang nyata yang terjadi, tetapi sang penulis atau siapa saja yang terlibat di situ kemudian mencoba merefleksikan kisah Abraham, kisah Musa, kemudian kisah dalam perjanjian lama, kemudian para nabi dan lain sebagainya. Itu R yang pertama. Lalu dalam perjalanan waktu akhirnya diredaksi, ada redaksional sehingga terbentuklah kitab suci yang tertulis seperti ini. Jadi tradisi, refleksi dan juga redaksi. Nah, inilah kitab suci yang melatar belakangi kitab suci kita ditulis sampai sekarang. Maka ada unsur refleksi di situ. Sehingga tokoh Abraham ini tidak berhenti pada kisah-kisah manusiawi, tetapi juga ada unsur di mana kisah ilahi. Jaminan bagi Abraham misalnya, wilayah pengembalaan, apakah itu cukup? Anak saudara, sanak saudara yang ada di sana, apakah cukup? Suku yang memberi jaminan atas dasar kesetia kawanan. Kalau seandainya kamu ke Palestina, saya jamin nanti ya kehidupan keluargamu lah, apanya lah. Apakah itu? Ternyata enggak cukup. Apakah bagi Abraham jaminan-jaminan itu cukup dan sangat fundamental? Tidak. Sebagai seorang beriman, jaminan utamanya adalah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya pun ngalami, ya, kita semua ngalami. Serasa bahwa bersyukurlah kondisinya sekarang udah cukup baik dibandingkan bulan-bulan atau tahun yang lalu gitu ya. Kita nggak kebayang begitu sedihnya, begitu mengerikannya, pandemi datang,
Kita serba takut, ketemu orang aja takut. Saya masih mengalami di mana saya harus menemani ibu saya, harus cuci darah seminggu 2 kali, harus pergi ke Karolus, ke rumah sakit di mana disitulah kalau seandainya mau menemukan yang namanya virus yang ngumpulnya di rumah sakit. Saya harus pakai baju ganti, saya bawa tas, bawa 2 baju, bawa 2 celana. Ketika pulang sampai di mana Samadhi, sampai di Wisma Puruhita, tempat frater saya tinggal, saya nggak berani masuk ke rumah dulu. Saya harus mandi di kamar mandi di luar. Kemudian harus ganti semua, harus bersihkan semua, baru masuk ke rumah. Gila kondisi itu kalau seandainya kita bayangkan itu kondisi serba ngeri gitu ya. Dan kita nggak bisa hilang begitu saja gitu. Dan serasa dalam kondisi yang sekarang semacam apa ya? Virus yang dulu mana gitu ya. Yang dulu mencekam, menakutkan, serasa bahwa kok hilang gitu. Ya walaupun sekarang masih ada unsur hati-hati, tetapi tidak sedahsyat di mana gelombang pertama, gelombang kedua. Saya itu yakin, saya itu termasuk orang yang pertama kali kena. Karena karena sebenarnya pasien pertama rumah sakit Karolus itu frater kami. Dan satu Romo Purbo. Itu adalah pasien pertama, gelombang pertama COVID. Dan dalam kondisi yang seperti itu, kehilangan, kita mau berpegang pada siapa? Maka jaminan utama dalam kondisi yang tidak mudah itu siapa? Kita bukan ngomong sosok suci, sosok hebat, kemudian kita karena aktivis dalam gereja, kemudian kita ikut kelompok kegiatan apalah, belajar kita, bukan itu sebenarnya. Tetapi memang jaminan satu-satunya, ya Tuhan. Gitu loh. Abraham juga seperti itu. Abraham diceritakan dengan banyak kisah yang secara manusiawi bisa menjadi dasar. Tetapi Abraham punya relasi dengan Allahnya. Sehingga ketika Tuhan mengatakan, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Baru janji. Tuhan baru ngomong seperti itu, gitu loh. Dan itu kan masih kalau pertimbangan Abraham, nggak kebayang sama sekali dia akan pindah ke sana, kemudian juga apa yang terjadi nggak kebayang. Maka dasar fundamentalnya percaya kepada Tuhan. Abraham berani melepaskan jaminan konkret, khususnya perlindungan dari keluarga dan suku di Mesopotamia, menukarnya dengan beberapa janji Tuhan, berani mengandalkan Tuhan yang tidak memberikan sesuatu yang konkret, melainkan menjanjikan berkat pelindungan, keturunan, dan juga tanah. Tapi nanti, itu belum terbukti. Inilah keberanian untuk melepas. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ya kita banyak kebutuhan pasti, ya. Tetapi dengan bertambahnya usia, bertambahnya umur, itu membutuhkan perjuangan yang tidak mudah. 2 hari yang lalu saya juga mengunjungi umat kita juga usianya sudah 80 tahun lebih. Kemudian juga rindu untuk dibersihkan, mendapatkan sakramen tobat, kemudian juga pengurapan orang sakit, mendapatkan rahmat juga komuni suci. Saya melihat dalam usia-usia senja seperti itu, akhirnya apa yang dicari? Yang ada adalah pengalaman masa lalu, tetapi juga sekarang kondisinya badannya ringkih. Yang ingin dirindukan adalah ya hati yang bersih. Hati yang bersih itu salah satu jalannya atau jalan satu-satunya untuk mendapatkan hati yang bersih adalah melepas. Melepas dari segala keterikatan, melepas dari rasa sakit hati, melepas dari segala luka batin misalnya, banyak sekali. Saya baru datang di sini aja, ungkapan kata-kata luka batin itu muncul gitu ya, seperti menjamur gitu. Saya dilukai inilah, saya butuh penyembuhan dan sebagainya. Itu situasi yang real dan Abraham berani melepas itu. Maka perjalanan hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, adalah salah satu dimensi yang tidak bisa dilepaskan, tidak bisa disingkirkan begitu saja adalah
kita diajak oleh Tuhan untuk lambat laun berani melepas banyak hal yang menurut kita penting, tapi bagi Tuhan nggak penting. Nah itu silakan dilucuti satu-satu mana itu ya dalam kehidupan kita. Jika kita lihat kisah awal Abraham yang seperti itu, kita kagum. Dia hebat, sungguh dia bisa menjadi teladan bagi kita orang-orang beriman. Serasa hebat gitu. Abraham berani melepas pengalaman hidupnya yang begitu panjang di Mesopotamia, kemudian pergi ke tanah yang dijanjikan Tuhan dan belum ada buktinya, tetapi dia mau. Tetapi nanti dulu, kisah Abraham belum selesai. Nah, kita lihat nih, Abraham mengalami kegagalan. Ini kan kisah-kisah real yang sebenarnya bisa menjadi potret kehidupan kita. Kita lihat Kejadian bab 12, tetap ayat 10 sampai 20. Ini lanjutannya. Ya, lanjutannya. Minta bantuan selain Bu Elis tadi, boleh dibaca. Bu Rosita atau Bu Ayu, atau kita bareng-bareng bacanya. Oke, saya baca ya Romo. Boleh. 20. Abram di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kebakaran di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik, karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Makasih Bu Rosita. Jadi ini istrinya Abraham, namanya Rosita. Ya kita yakin aja lah pokoknya Sarai itu secantik Bu Rosita lah gitu ya. Bu Rosita kalau seandainya konteksnya pada saat itu dibawa ke istana Firaun, diambil sama Raja Firaun tuh. Romo ini itu namanya penghinaan, Romo. Kok penghinaan sih? Bukankah itu pujian? Nah, lihat nih dalam kisah ini diperlihatkan tokoh Abraham layaknya seperti kita juga. Jadi seperti kita punya niat baik, berjuang untuk perjalanan hidup, tetapi juga punya kerapuhan. Ya. Coba saya tanya, ini kan orang-orang hebat nih kita suci nih ya. KPKS, Emmaus Journey, dan lain sebagainya. Ketika di situ kan kisahnya dikatakan bahwa ketika kelaparan timbul di negeri itu, jadi kan ini Abraham udah pindah nih ya, udah mengikuti apa yang Tuhan mau. Dari Mesopotamia pergi ke Palestina. Ternyata terjadi kelaparan
timbul di negeri itu. Lalu dia pergi ke Mesir. Pertanyaannya, dengan rencana Allah bagi Abraham dan bahkan untuk umat Israel, tindakan Abraham kabur ke Mesir berbahaya nggak buat rencana Tuhan? Pak Paulus, mana Pak Paulus? Pak Paulusnya hilang. Apa yang membuat akhirnya bisa berbahaya terkait dengan rencana Tuhan ketika Abraham kabur ke Mesir? Walaupun secara realistis dia harus melakukan itu. Nah, nanti silakan dilihat, diskusikan ya. Dalam situasi sukar dan sulit, ia mencoba menguasai dirinya dan mencari jalan keluar. Sesuatu yang sangat wajar. Bayangkan kelaparan, di mana tanah yang dijanjikan Allah kok malah berbalik. Tidak seperti yang diharapkan. Tidak melimpah susu dan madunya. Hidupnya lebih tenang. Bisa menikmati. Tapi malah terjadi kelaparan di negeri itu. Maka dia berpikir Abraham. Karena dia juga bawa keluarganya. Bawa Sarai. Akhirnya dia pergi ke Mesir. Dalam hidup seorang beriman. Ada saat kita percaya dan saat juga kita tidak percaya. Seperti hari ini dalam bacaan pertama kan. Umat Israel berada di situasi yang tidak mudah di padang gurun, nggak ada air, nggak ada roti, lapar, suruh percaya sama Tuhan. Gimana mau percaya? Orang nyatanya aja makan susah. Bagaimana mau percaya? Bagaimana mau percaya sama Tuhan? Kondisi pandemi, usaha aja juga susah, cari duit juga susah. Bahkan keluarga yang kita cintai ada yang meninggal. Maka kita tanya, salah apa saya Tuhan? Kenapa saya yang sudah pelayanan di mana-mana, hidup saya berjuang untuk baik, tetapi kok malah mami meninggal kena COVID, saudara saya meninggal, kemudian juga pekerjaan terbengkalai, susah cari uang, mau apa? Maka kita dalam situasi dimensi itu, kadang percaya, kadang enggak, kadang kita merasa rapuh batin kita, kadang kuat. Itulah situasi yang kita alami juga. Ada unsur kuat dan ada unsur lemah. Mengandalkan Tuhan terasa terlalu sukar atau terlalu riskan. Maka reaksi kita, marilah kita atur sendiri, mari kita berjuang dengan kekuatan sendiri. Itu yang bisa terjadi. Ya. Ada satu orang yang selalu ditegur lah sama orang tuanya. Dia bilang orang tuanya, papanya terutama, bahwa kamu jangan sebentar-sebentar bahwa ini anugerah Tuhan, ini rezeki dari Tuhan. Lalu papanya bilang, Tuhan di mana? Orang yang kerja kamu kok. Saya ngeliat papi kerja keras, yang lihat papi ngelihat kamu kerja keras. Bukan semata-mata bahwa ini rezeki dari Tuhan, ini juga anugerah Tuhan. Wah, itu dia mengatakan, saya bingung dengan papi saya, Romo. Kok bisa ngomong seperti itu ya? Nah ini, terkadang kita juga berhadapan situasi yang sulit, dan berhadapan dengan kondisi yang seperti itu, kita juga sudah doa, rosario sehari bisa 3 kali, sehari bisa 5 kali, kerahiman ilahi kita ikutin, misa juga kita ikutin, meditasi kita ikutin. Tetapi kerap kali kalau seandainya dalam kondisi yang begitu kuat, doa kita, tapi apa yang kita minta tidak diberi oleh Tuhan rasanya. Nah itu kita kerap kali juga tergoda untuk melepas campur tangan Tuhan, dan kita ambil keputusan sendiri. Akhirnya Abraham melepaskan segala sesuatu. Maka ketika terjadi kelaparan di negeri itu, bisa jadi Abraham udahlah keturunan kemudian janji tanah jadi berkat yang penting selamatin dulu keluarga saya. Maka dia kabur dari Palestina pergi ke Mesir. Karena itu yang nyata. Kalau enggak, kelaparan dia, mati dia di situ. Bukan hanya Abraham yang mati, tetapi juga keluarganya, Sarai juga susah, dan anggota keluarganya juga susah. Dia dikuasai dengan rasa takut dan tidak berani lagi. Maka hasilnya apa? Tapi hasilnya kita lihat dari yang dibaca Ibu Rosita tadi. Ketika dia kabur, pergi dari tanah yang dijanjikan Allah Yahweh, tapi nyatanya dia berhasil tuh. Ayat 16. Coba kita lihat ayat 16 dibaca lagi ya.
ayat 16. Nih, Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abraham mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki, budak perempuan, keledai betina, dan unta. Melimpah. Dapat semuanya. Tapi dia meninggalkan tanah yang dijanjikan Allah. Coba bayangkan. Dari sudut pandang manusia, dia mencari jalan keluar yang tepat. Kabur ke Mesir untuk menghindari kelaparan di negeri yang dijanjikan Allah. Maka dia meninggalkan Palestina. Nah ini ada 3 janji yang saya sebut tadi, yang belum terlaksana, terbukti 100%. Ya, misalnya, coba Bapak Ibu, saudari-saudara, kita lihat. Dia meninggalkan Palestina, pergi ke Mesir. Ini kan berbahaya untuk janji Allah. Karena ini terkait dengan tanah terjanji. Bayangkan kalau seandainya dia akhirnya menetap di Mesir dan gak kembali lagi, itu reputasi Allah dipertanyakan. Gagal. Mana tanah terjanji? Oh, disebut tanah terjanji melimpah susu madu malah sengsara. Nah itu. Maka ini membahayakan terkait dengan janji Allah kepada Abraham. Bersedia melepas istrinya. Kita lihat di situ. Bayangkan kalau seandainya tidak ketahuan, Firaun tidak tahu ternyata itu adalah istrinya Abraham, si Sarai itu. Kan dia bilang, kamu nanti jangan ngomong sebagai istri saya ya. Gitu. Coba kalau seandainya Sarai akhirnya diambil oleh Firaun. Terus keturunannya dari mana? Itu juga bahaya tuh. Dan yang ketiga, dua-duanya karena takut. Nah, jadi dia menghilangkan juga janji Allah bahwa engkau akan kuberkati. Nah, itu karena rasa takut itu sehingga lepas semua. Ini terkait dengan 3 janji Allah yang disampaikan kepada Abraham, tetapi ketika dia lari ke Mesir, maka itu bisa memporak-porandakan rencana Allah dan juga janji Allah kepada Abraham dan bahkan kepada bangsa. Dari sudut pandang manusia, Abraham berhasil. Berhasil dia. Dari sudut pandang manusia, dia pergi ke Mesir, melimpah dia dapat. Atau dengan kata lain, rencana karya penyelamatan Allah bisa gagal. Bisa gagal itu kalau seandainya Abraham hanya stay di Mesir dan tidak kembali ke tanah Palestina lagi. Karena Abraham lemah, dia takut, dan bahkan bisa jadi dia terlalu pintar. Nah ini hati-hati juga. Kita diberi rahmat, bisa belajar kemana-mana. Apalagi konteksnya, kita tahulah bahwa hidup kita ini bukan semata-mata di gereja, ada unsur pelayanan. Tidak ada yang namanya dalam pelayanan, kalau kita mau ketat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tidak ada namanya pelayanan itu jenjang karir, dimaknai seperti itu, naik tingkat. Dulu biasa ketua lingkungan, koordinator wilayah, prodiakon, ketua seksi, kemudian habis itu dewan. Nggak ada. Saya nggak pernah memaknainya bahwa itu sebuah jenjang karir. Tidak ada sama sekali. Maka beberapa kali saya ke lingkungan atau perjumpaan wilayah gitu ya, saya selalu menekankan kita sama-sama melayani. Kalau seandainya misalnya berada di dewan harian itu tidak ada namanya semangat dan spiritualitas bahwa berada posisi paling tinggi. Justru dalam kondisi yang seperti Yesus mengatakan, kalau seandainya engkau pergi ke tempat perkawinan, udah duduk paling belakang. Itu tuh udah jelas prinsipnya. Itu prinsip rohani yang harus dipegang. Semakin mempunyai kesempatan melayani dalam kondisi yang misalnya dalam tanda kutip di atas, harus semakin merendah. Harus semakin merendah. Maka saya juga di rumah tadi pagi kemarin ngobrol dengan Romo Tunjung, Romo Suto, bahwa kalau mau benar-benar ikut Yesus, ya memang kita harus merendahkan diri. Walaupun kadang kita harus diinjak-injak, ya sudah memang Yesus pilihnya disalib. Yesus itu bukan pilihnya duduk di kursi, di istana, menikmati,
kemudian pakai baju yang hebat, megah. Enggak. Dia pilihannya udah jelas, disalib. Maka kerap kali kalau seandainya ada kritikan, yang saya alami ada kritikan, ada masukan, ada omongan yang jelek, ya sudah, itu bagian dari pelayanan saya. Kerap kali Tuhan bilang, Romanus, nggak usah ngeluh. Kamu harus siap dengan semuanya. Kalau kamu mau ikut Yesus putra saya, ya udah, memang harus mengalami salib gitu. Walaupun kadang nggak gampang, nggak enak, menyakitkan, melelahkan, bikin luka hati. Tapi harus dihadapin. Maka nggak ada namanya dalam pelayanan itu jenjang karir, nggak ada. Saya paling terus terang saya nggak srek gitu. Wah, pastor kepala apa gitu. Ya udah, sama-sama melayani. Walaupun memang ada tanggung jawabnya, iya. Dan kita punya kelemahan, punya kerapuan, tapi dikasih anugerah juga. Abraham punya kelebihan, punya anugerah yang Tuhan kasih, tetapi dia juga punya kelemahan. Nah inilah, dari sisi manusiawi tampak Abraham sukses, tetapi sukses dalam pengertian keluarganya selamat, tidak mati kelaparan, lari ke Mesir, meninggalkan Palestina. Tetapi di mata Tuhan, Abraham gagal. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, hati-hati. Kalau seandainya kita merasa berhasil dari sisi manusiawi, jangan-jangan gagal di mata Tuhan. Atau kalau seandainya kita memaknai bahwa kita berhasil karena kita setia, kita berjuang, ada pengorbanan, tapi juga ada sukacita, bisa jadi apa yang kita lakukan, Tuhan acungin jempol untuk kita. Karena kita tidak memegahkan diri kita sendiri, karena kita tidak juga jual diri kita sendiri, kita juga tidak cari popularitas untuk diri kita sendiri. Dan Tuhan memberi apresiasi itu. Tetapi nyatanya karya penyelamatan Allah tidak bisa digagalkan oleh manusia. Tetap Tuhan punya rencana. Alat yang lemah dan tidak sempurna itu ditopang dan dilindungi oleh Tuhan. Ya, Bu Rosita diberi anugerah oleh Tuhan. Ibu Alis juga diberi anugerah. Pak Harun, Pak Ugi, ya, semua diberi anugerah. Pak Santoso, walaupun nama kita sama ya Pak, maka saya ketika pergi kemana ya, pergi ke luar negeri itu, saya mendampingi ziarah ke Tanah Suci, saya juga ditahan di imigrasi. Ketika saya jalan-jalan bersama Romo-Romo ke Singapura, saya ditahan juga di imigrasi, bareng dengan Romo Herman almarhum. Saya di Singapura itu saya ditahan di imigrasi, nyebrang dari Bintan ke Singapura. Batin saya, kenapa kok saya selalu ditahan? Karena ada nama Santoso itu ya. Kan ada teroris namanya Santoso kali. Nah itu kita diberi anugerah masing-masing lah. Ibu Ana, Pak Tony, ya semua kita diberi anugerah. Tetapi kita juga punya kelemahan. Kita juga punya kerapuhan gitu loh. Maka Tuhan bilang, Romanus, kalau kamu dikritik, kamu dapat masukan, ya udah terima dulu. Walaupun terkadang nyesek, nyakitin, ya nggak apa-apa, jalanin. Yang penting saya itu selalu punya prinsip, gue ngelakuin tulus, gue ngelakuin ikhlas. Udah kalau seandainya masih ada cacat di sana sini, ya sudah, yang penting tulus, ikhlas, serius, jalani. Tetap ada kegembiraan, ada sukacita, walaupun ada perjuangan, ya udah jalanin aja. Ketulusan, keikhlasan itu membuat kita semakin genuine, semakin asli. Maka kita alat dari Allah, punya kekuatan, tapi juga punya kerapuan. Itu juga Abraham yang real kita bisa belajar dari dia. Karya penyelamatan Allah itu akan berjalan terus walaupun pelaksananya manusia, ya Romanus, ya Rosita, ya Rini atau siapalah namanya, entah bapak, entah ibu, siapapun, walaupun mereka juga punya kelemahan. Pak Hari, sahabat saya di Komisi Kerasulan Kitab Suci, ketemu lagi, kita punya kekuatan tapi kita punya kelemahan. Allah tetap melanjutkan karya penyelamatannya walaupun kita lemah. Ya, inilah saya senang baca salah satu bukunya Romo van der Weyden, beliau MSF gitu ya, dan sangat tajam gitu, mengingatkan kita bahwa kita itu bejana tanah liat, kita lemah tetapi dipakai Tuhan. Nah itu, maka kita sedang diproses terus. Kelemahan akan diatasi dan disembuhkan oleh Tuhan sendiri. Maka
Biasanya Tuhan tidak memakai manusia yang hebat dalam karyanya. Ada orang-orang yang bertalenta, ada. Tetapi kebanyakan kita itu pribadi-pribadi yang biasa, yang sederhana. Yang dulu nggak pernah aktif, kemudian tersentuh hatinya, pelan-pelan ikut pelayanan. Kemudian juga pelayanan di gereja, di tempat ibadat itu mewarnai pelayanan kita juga di dunia kerja. Kita hayati bahwa profesionalitas juga iya, tetapi juga bahwa dalam dunia kerja ada unsur juga melayani. Maka kemarin ketika saya dengar berita Pak Jokowi berhadapan dengan beberapa menterinya, ketika dia ngomong tentang terkait dengan regulasi apa gitu, dia mengatakan bahwa ini pelayanan. Dia bilang, ingat bahwa kita juga melayani. Maka kerap kali beliau ungkapkan itu pelayanan. Tapi pelayanan yang juga bukan cari muka kita juga di mana, muka juga kita gini-gini aja gitu. Maka benar harus dilepas gitu. Kadang saya juga nggak apa-apa sih, beda pendapat wajar. Tapi kadang saya sedih kalau seandainya justru dalam pelayanan berseteru gitu. Nggak cari solusinya apa, terbaiknya apa. Kita juga paham kita itu juga satu komunitas, satu pelayanan, tapi juga kita juga lemah, teman-teman kita juga lemah. Walaupun kita juga berpikir sangat idealis, ke depan itu harus seperti ini. Kita bikin aturan, tapi yang nyalain kadang kita sendiri. Kadang pastornya juga salah, padahal pastornya bikin aturan. Nah itu, ya udah dinamika kita seperti itu. Saya ingat betul ada Romo Matteo Saverian, sekarang beliau mungkin sudah kembali ke Italia gitu ya. Kami sempat berkumpul gitu ya. Dia mengatakan justru gereja kita ini mengalami situasi yang cukup berkembang dan juga sampai sekarang bisa bertahan, tumbuh dan berbuah karena ada yang disebut dengan beliau mengatakan itu adanya tegangan, dia bilang. Iya, memang dalam gereja kita butuh tegangan itu gitu loh. Yang tidak dicari-cari, tapi memang kita mengalami. Butuh tegangan itu. Ada aliran di mana yang sangat tradisional, tapi ada yang sangat modern. Ya udah, sambil jalan bersama, cari gitu. Kita kan sedang proses mencari menemukan terus gitu. Maka semoga kita tidak lelah, karena memang kita punya pengharapan. Kalau seandainya dalam satu tim ada beda pendapat, diskusi, ya nggak apa-apa. Beda pendapat ya nggak apa-apa. Tetapi semoga kita selalu cari jalan yang terbaik. Walaupun terkadang nggak terbaik-terbaik amat, ya udah. Ketika sudah diputuskan, kita jalani. Biasanya Tuhan tidak memakai manusia yang hebat dalam karyanya. Abraham dia pakai. Emang Abraham udah hebat? Enggak. Dia butuh perjuangan. Di balik kehebatan Abraham, terbalut kelemahan. Di balik kehebatannya Ibu Rosita, ada kerapuhan. Di balik kehebatannya Romanus, ada kelemahan, ada cacatnya. Di balik kekuatan dari Pak Harun, juga ada kerapuhan. Ini bukan menjadi topeng dan payung, akhirnya, oh iya ya kita orang lemah ya udahlah, kemudian toleran. Enggak juga seperti itu. Ya terus harus berjuang. Orang bilang, wah Romo Romanus, sekarang pastor kepala paroki, pilihan siapa? Orang kalau seandainya ngelihat perutusannya ya udah gitu-gitu aja. Jadi dipanggil sama Romo Vikjen, Romanus pindah ya. Pindah kemana? Kelapa Gading. Oh nggak ada yang lain. Saya kan pernah di sana. Ya udah pokoknya taat aja. Udah gitu aja. Nggak ada yang saya dititipin Romanus nanti ini ya, diatur ini ya. Nggak ada sama sekali. Ya sudah, kami harus taat dengan Bapak Uskup. Romo-romo dipindahin kemana juga harus taat. Masalah hatinya jengkel itu masalah urusan saya. Bahwa saya akhirnya dipindah, ya udah saya bilang siap. Udah gitu aja. Nggak ada pesan-pesan khusus tuh nggak ada. Tidak ada itu pesan-pesan khusus. Dah jalani aja. Semoga kita yakin bahwa kita dapat anugerah dari Tuhan, tetapi juga kita punya kerapuhan dan juga punya kelemahan. Melainkan orang yang biasa, yang lemah, yang hari ini bisa, besok enggak. Pak Paulus, wow gitu ya, tapi tetap punya kelemahan. Di satu sisi kita punya kelemahan, Tuhan kasih anugerah juga kekuatan. Yang hari ini bisa, hari ini ngaku dosa, berjuang untuk memperbaiki,
2 minggu bertahan, 3 minggu bertahan, minggu keempat jatuh lagi. Gitu. Maka ada bilang, Romo boleh nggak kalau ngaku dosa rapel aja deh. Dosanya itu aja. Nah, ya udah. Tetapi dia yang memanggil adalah setia. Jaminan ada perlindungan dalam kelemahan dan juga pada Tuhan sendiri. Maka kita selalu belajar dari Abraham juga. Ujian berat atas kepercayaan Abraham ialah perintah Tuhan kepadanya untuk mengorbankan Ishak di Gunung Moria. Nah, tangannya yang sedang bergerak untuk menyembelih Ishak terhenti ketika tiba-tiba Allah berseru dan seekor domba tersedia pengganti untuk anaknya. Bagaimana mungkin? Tapi itulah yang dihadapi oleh Abraham. Maka Bapak Ibu, mari kita belajar. Biarlah Tuhan mengatur hidupku dan menjadi pelindung dalam setiap situasi. Kalau seandainya saya membaca beberapa kali kalimat ini, kita renungkan sungguh, iya, biarkanlah kita ini masuk dalam rencana Tuhan. Jangan memaksa Tuhan untuk masuk dalam rencana kita. Kalau memaksa Tuhan masuk dalam rencana kita, buahnya jelas-jelas. Lelah, gampang marah, sakit hati, kecewa, mutung dalam pelayanan. Udah itu buahnya itu udah jelas. Tapi kalau seandainya memasukkan hidup saya dalam rencana Tuhan, saya akan berharap, saya akan berserah kepada Tuhan. Saya tetap berdoa, saya tetap berjuang, saya tetap kerja keras. Tapi kadang juga luka hatinya, tetapi saya nggak gampang mutung, jalani. Masih bisa tetap senyum, masih bisa tetap ketawa sama Romo Tunjung, masih bisa ledek-ledekan dengan Romo Suto. Walaupun di meja makan, hadap-hadapan, tapi suaranya harus keras. Udah saya nikmatin aja. Sampai Romo Tunjung bilang, Romanus, kamu ngomong kenceng banget. Iya, saya menyesuaikan karena Romo Suto nggak dengar saya bilang. Ya tapi kamu kebawa, kamu ngomong sama saya juga kenceng. Oh ya saya maaf saya bilang. Jadi saya kadang kebawa ngomong sama Romo Tunjung juga kenceng. Karena Romo Suto kalau ngomong dengan beliau harus kenceng. Kadang nggak dengar, tapi kami bersyukur menikmati gitu loh. Saya bersyukur sekali berjumpa dengan Romo-Romo senior dengan segala kelemahan dan kerapuhan dan anugerah yang Tuhan kasih. Ya udah, inilah kami jalani, pelayanan tetap bisa dinikmati, tapi hidup bersama juga tetap dinikmati. Romo Tino di sana dengan Romo Wisnu, dengan Romo Jack. Ya udah jalani. Ada orang yang takut, Pastor Jack datang. Ya semoga ini proses kita gitu. Harus menghadapi semuanya. Pentingnya sikap hati yang rebah dan sujud di hadapan Tuhan seperti Abraham. Ini penting. Semakin kita diberikan kesempatan melayani, sikap batin kita harus rebah dan sujud di hadapan Tuhan. Hari ini kita diajak untuk merenung tentang salib suci Tuhan. Bukan salib yang diagungkan karena kehebatannya tinggal di istana, tetapi turun ke bawah. Ya, maka peristiwa inkarnasi itu penting. Kenapa? Tuhan yang di atas mau turun, karena gerak dia adalah gerak turun. Dan kecenderungan kita kalau nggak hati-hati gerak kita gerak naik, itu yang bahaya. Maka pelayanan itu spiritualitasnya sudah jelas, spiritualitas salib, geraknya gerak turun. Sikap itulah yang membuat Abraham dipilih sebagai bapa segala bangsa. Inilah yang menjadi kekuatan bagi Abraham. Kepada siapa kita akan mengandalkan hidup kita? Kepada siapa? Kelemahan kita manusia tidak berani percaya pada saat kritis atau berat atau bahkan di ambang batas. Sebenarnya kalimat ini nggak melulu benar. Kita berjuang, pandemi kita hadapin, pelayanan juga kita hadapin, susah duka kita hadapin juga. Itulah situasi-situasi yang konkret. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ini inspirasi kecil yang bisa saya bagikan. Walaupun masih kurang 4 menit, tapi saya cukupkan sekian. Terima kasih. Baik, Romo. Terima kasih untuk paparannya yang luar biasa. Mungkin dari teman-teman semua ada yang mau bertanya pada Romo ataupun mungkin mau sharing terkait dengan saya mau bertanya. paparan. Silakan. Mari Pak. Silakan. Ya, Pastor,
Abraham ini kan asalnya dari Irak. Kenapa justru dia dipakai menjadi bapak bangsa? Penulisan ini seringkali menjadi misteri bagi saya. Kenapa waktu itu kan sendiri bangsa Israel belum ada, belum lahir. Kenapa Taurat menulis bahwa mereka ini bapak bangsanya adalah seorang yang dari Irak, ditunjuk sama Allah masuk ke suatu tempat. Kira-kira pastor bisa memberikan pencerahan? Terima kasih. Iya. Maksudnya Pak Paulus Iraknya sekarang kan ya Pak? Kenapa? Iya, itu kan daerah, lupa namanya. Pokoknya dia daerah sekitar Irak. Makanya waktu Saddam Hussein, waktu diserang Amerika, dia selalu bilang, kalian itu durhaka karena kalian sendiri menodai bapak bangsa kalian. Kalian menyerang Irak, dihubung-hubungkan kayak demikian. Bahkan saat ini malah populer orang dari tetangga kita yang Muslim menyatakan bahwa Abraham itu justru adalah dia beragama Islam. Ya itu gotak-gatok aja lah. Tapi yang menjadi misteri kenapa dituliskan bahwa orang Israel mengakui bahwa Abraham sebagai bapak bangsa yang asalnya dari Irak. Pada waktu itu bangsa Israel belum ada. Iya, benar. Dan tadi pertanyaan Pastor, apakah membahayakan kalau dia rencana ke Mesir? Kalau menurut saya tidak. Karena Allah punya dengan segala kuasanya pasti akan melakukan segala rencananya. Kalau misalnya ya secara manusia kita bisa melihat bahwa bisa saja akhirnya kalau dia mau dapat kekayaan, Sarah dijual, Sarah jadi istrinya orang Mesir, dia malah jadi sama Hagar jadi keturunan orang Arab, jadi keturunannya dia, bapak bangsanya. Gitu. Cuman misteri bahwa kenapa orang Israel mau mengakui bahwa bapak bangsanya adalah dari daerah Irak, daerah situ. Yeah. Itu yang seringkali kenapa ya kok mereka mau mengakui? Mereka menulis bahwa jelas-jelas bahwa mengakui ini loh, cuma kita dari cabang Ishak yang dijanjikan sama Allah. Kalau saudara kita Ismail, soalnya dari budak, gitu, dari pembengkak, maaf aja gitu loh. Kalau kita yang dijanjiin. Nah, makanya tadi Bu Rosita marah, dibilang kalau Bu Rosita dibilang Sarai itu kan udah tua, Pastor. Masa Bu Rosita dibilang tua? Dia marah. Padahal kan Bu Rosita masih 43 ya. Iya. Putus. Kalau sama-sama muda, Sarai putus sama saya, Romo. Oh. Masa Bu Rosita dibandingin sama Sarai yang udah tua, 70 tahun, udah mati haid? Gile. Kalah komparasinya, Pastor. Tersinggung dia. Penghinaan, Pastor. Gitu, Pastor, pertanyaan dari saya. Ya. Terima kasih. Baik, makasih Pak Paulus. Catatannya Pak Paulus itu juga memberi kesempatan selalu berjuang untuk mencari ya, terkait dengan dasar-dasar sejarah dalam teks kitab suci ya.
pertanyaan bahwa kenapa kok tahu bahwa Abraham berasal dari situasi yang seperti itu dan masih diakui. Ya, saya juga nggak akan mengatakan bahwa sejarahnya seperti itu akan selesai, berarti tidak ada ruang diskusi lagi. Tetapi lagi-lagi memang benar, memang ya kalau Romo Pur itu ada satu buku yang dia ceritakan, sebelum Israel menjadi bangsa, itu kan suku-suku gitu ya. Suku tertentu, kemudian ada kisah-kisah tertentu, akhirnya mereka menjadi satu kekuatan dan disebut sebagai satu bangsa, tetapi tidak semudah itu akhirnya menjadi satu. Maka memang itu perjalanan sejarahnya seperti itu. Kemudian jangan lupa, saya akan menjawab pada titik ini, perjalanan refleksinya. Memang ada hal-hal tertentu yang dari logika, kacamata logika kita, dengan dasar-dasar yang bukti-bukti konkret dan nyata, terkadang ya tak tertangkap dan bahkan nggak bisa menjawab secara tuntas. Tetapi jangan lupa ada unsur di mana mereka itu sebenarnya yang mau diceritakan, ya Pak Paulus dan Bapak Ibu, saya selalu juga yakin mereka itu sebenarnya mau membangun bagaimana sih relasi Allah Yahweh dengan manusia atau manusia dengan Allah itu sebenarnya. Maka misalnya kisah penciptaan itu kan hanya ada unsur mau bermenung yang seperti itu. Demikian juga terkait dengan Abraham, kenapa mereka mengakui, tapi asalnya dari sana, ya mereka sudah menangkap bahwa Bapak Abraham itu sudah terpatri dalam, kalau boleh disebut, bukan hanya akal budi mereka, hati mereka, tetapi juga terpatri dalam iman mereka yang nggak bisa lepas. Maka mereka tidak akan terlalu pusing dengan asalnya dari mana, ini dari mana. Udah, Bapak Abraham adalah ya bapakku. Karena menyejarah dan konteks yang lebih luas, ya demi keselamatan. Walaupun misalnya orang-orang Yahudi ya juga masih menanti terkait dengan apa Mesias, tetapi mereka selalu berpegang pada itu. Walaupun ruang ini tetap saya buka untuk ruang diskusi ya. Saya masih membuka ruang diskusi terkait dengan bagaimana ranah dari sisi pengetahuannya. Tetapi saya menekankan lebih daripada kacamata refleksi imannya. Itu dari saya sih Pak Paulus. Memang seperti kita ketahui kan memang kitab Kejadian itu kan ya sebuah cerita iman yang dikumpulkan dan bukan hanya sekali tulis, tapi melalui beberapa fase-fase setelah pembuangan dan sebagainya, bahwa inilah kita, inilah Allah yang mencintai kita. Cuman kenapa masih nggak ngerti kok mereka mau ngakuin ya dari Mesopotamia gitu loh. Padahal mereka itu kan selalu merasa Israel adalah superior. Israel the best. Israel paling dicintai sama Allah. Bangsa kesayangan. Selalu menyelamatkan kita. Tapi kenapa mereka mau mengakui bapak bangsa kita itu dari Mesopotamia? Kenapa nggak ngaku dulu dari Jawa Tengah loh? Jawa Tengah nggak setuju orang Borosita dari ya misalnya semua mesti menjadi misteri. Kenapa kok mereka mau mengakui sedangkan mereka menjadi superior Mesopotamia, kok mau mereka mengakui? Itu kan dekat Persia. Pada Persia itu apa mungkin hubungannya itu termasuk daerah jajahan Persia yang nantinya di kemudian hari Persia itu oleh Koresh yang membebaskan Israel kembali kepada tanah perjanjian, bahwa itu mungkin daerah jajahannya. Lalu mereka menulis kembali kitab Kejadian
kok mau-maunya gitu loh. Mereka merasa superior, tapi kok mau mengakui bapaknya kita itu dulu dari Mesopotamia. Coba kalau ngomong dari Jawa Tengah, dari Purwokerto, lah ya kan malah lebih bagus, Pak. Pastor. Ya itu nanti PR-nya Pak Paulus nggih, dicari lagi terus dibagikan ke kita. Ya. Ya, terima kasih Pastor. Makasih Pak. Kembalikan ke Bu Alis. Baik. Bagaimana? Teman-teman yang lain? Ada lagi yang mau bertanya? Pak Aloy. Pak Ugi itu, Pak Ugi. Silakan Pak Ugi, Pak Aloy Ugi. Silakan. Ya, terima kasih Bu. Malam Romo. Halo Pak. Mungkin pertanyaan saya sederhana sekali Romo. Sangat sederhana. Saya kepikir tadi kan Romo bercerita tentang ujian. Abraham lulus ujian terutama dalam mengorbankan anaknya, Ishak. Saya kepikir, kalau saya mikir itu nggak masuk akal. Tuhan masa meminta saya mengorbankan anak saya dengan membunuh gitu ya, membunuh. Lalu yang timbul dalam pikiran saya, apakah Abraham nggak salah itu yang ngomong benar Tuhan enggak? Begitu juga saya. Apakah kalau Tuhan meminta saya mengorbankan anak saya, apakah benar itu dari Tuhan? Bisa juga kan? Saya itu justru dari pikiran saya sendiri atau dari si iblis ya. Kalau saya sampai melakukan pengorbanan anak saya itu suatu hal yang fatal. Jadi untuk mendengarkan ujian atau perintah Tuhan itu saya kan harus berpikir, apakah Abraham tidak berpikir seperti itu? Begitu taatnya sehingga ia mau melakukan hal itu. Bagi saya kayaknya nggak mungkin dia melakukan hal itu. Dan selalu aku bertanya, apa benar ini Tuhan? Apa benar Tuhan minta saya melakukan itu? Dan saya mungkin tidak akan melakukan itu karena mikir dengan logika saya juga. Kan kalau kita mendengar perintah Tuhan atau ujian Tuhan itu tentu saya juga berpikir secara logika saya. Oke, itu saya. Makasih Romo. Iya. Makasih Pak Ugi. Pertanyaan ini harus langsung ditanya oleh Abraham. Nanti kalau saya dijawab Romanus atau Pak Heri, bahkan juga Pak Paulus, Abraham hanya bilang nanti kita ketemu, wah Romanus ngawur, sok tahu loh ya. Salah discernment kali. Iya, makanya kan muncul kan, salah discernment juga kan, salah untuk menimbang-nimbang nih roh baik atau roh jahat. Maka memang ada yang beri catatan ya, perjanjian lama itu kenapa sih ya Romo, perjanjian lama kok semuanya pembunuhan kebanyakan. Refleksi iman kok bunuh inilah gitu ya. Yang agak membuat apa ya, liris gitu hati. Maka sebenarnya ya akhirnya kan kita mau masuk ke ranah tafsir ya. Mau masuk ke ranah tafsir nih. Dengan kondisi seperti itu. Saya argumen saya pun tetap bisa disangkal, tetap bisa didiskusikan. Memang ranahnya mau bicara tentang ya relasi Allah sama manusia seberapa besar. Kalau Allah udah pasti setia, tapi seberapa besar kesetiaan manusia kepada Allah, nah itu memang bagaimana itu ya. Ujiannya memang terlalu riskan ya Pak Ugi, terlalu fatal ya. Kalau seandainya misalnya ini kan misalnya nih Abraham nggak di stop gitu atau discernmentnya berlebihan terus akhirnya kepotong, wah habis sudah. Nah, apakah pertanyaan Pak Ugi akan saya lempar dengan pertanyaan lagi nih. Apakah ujian Allah untuk melihat kesetiaan manusia diukur dengan yang seperti itu atau bagaimana? Ya, saya tidak akan menutup dengan mengatakan ya kalau Allah mau semuanya bisa terjadi, itu akan bisa selesai. Tetapi sekarang kisah Abraham ini berbicara apa untuk konteks saya, untuk Pak Ugi, untuk Ibu Ayu, untuk Borosita. Zaman sekarang bagaimana tuh? Karena ujian kita kadang benar loh. Dalam minggu-minggu ini terasa berat sekali. Beberapa orang datang,
Romo, saya udah nggak kuat hidup sebenarnya. Kenapa? Bahkan beliau mengatakan, kenapa sih kalau seandainya saya akhirnya mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri, kenapa kok saya disalahkan? Apa salah saya? Ini kan hidup saya. Saya juga kalau seandainya mau mengakhiri hidup, saya akan berdoa dulu. Saya minta maaf kepada Tuhan. Saya akan akhiri hidup saya karena saya juga lelah. Mengapa orang harus menghujat saya kalau seandainya saya mengakhiri hidup dengan bunuh diri? Itu kerap kali juga saya nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi sebuah situasi yang kerap kali tidak mudah gitu loh. Kalau seandainya bahkan Bapak Ibu, kita kalau mau berpikir filosofis gitu ya, emang mau kita dilahirin? Emang kita ditanya dulu, Rosita, kamu mau saya lahirin ya, datang ke dunia ya? Kan kita nggak diajak nego kan? Nggak diajak omong gitu. Pak Paulus memang pernah diajak ngomong bahwa kamu mau saya lahirin? Nggak pernah. Kita itu seperti apa ya, datang ke dunia semacam dalam keterlemparan. Udah harus terima aja. Bagi orang-orang yang susah dalam hidupnya, nggak mau dilahirin. Tapi bagi orang-orang yang menganggap bahwa hidupnya oke, refleksi hidupnya juga bisa dapat, dia akan bersyukur. Tapi bagi orang-orang yang susah, seumur hidup susah, nggak mau dilahirin. Buat apa dilahirin? Dan udah dilahirin, suruh berjuang juga sendiri, endingnya masuk neraka, lebih apes. Iya kan? Kayak gitu udah disalahin gitu loh. Nah itu, maka kerap kali ya nggak tahu kisah-kisah yang seperti itu ya berbicara apa untuk saya saat ini. Itu paling Pak Ugi. Pak Ugi bertanya, saya tanya lagi. Atau yang lain bisa berdiskusi, bisa menjawab, boleh. Silakan. Salam Romo, malam semuanya. Mungkin saya gini loh, karena kita mulai ini kan dari kejadian. Kita ini manusia ciptaan. Jadi pada awal kejadian itu kan dimulai dari Allah menciptakan. Kata cipta itu kan dimulai dari yang tidak ada menjadi ada. Itu merupakan suatu definisi daripada iman. Karena di Ibrani 11 kembali lagi dari perjanjian lama, benang merahnya masuk ke dalam iman. Karena kembali lagi, kalau tadi tanya, kenapa ya? Kok apakah itu bukan dari suara? Bagaimana bisa mempercayai pada saat Abraham Ishak mempersembahkan itu loh, mempersembahkan anaknya seperti Bapak Abraham itu. Dia kan seperti itu. Karena kita masuk ke dalam istilahnya, mudah-mudahan ini bisa membantu pertanyaan itu tadi. Kita mulai dari penciptaan. Kita ini ciptaan. Karena saya masuk lagi benang merahnya di saksi-saksi iman. Karena di sini dirangkum dari yang kejadian itu. Di Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya. Di sini kata percaya, ya kan? Bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Disinilah titik dasarnya sebenarnya. Karena tadi kan dari cerita yang Romo jabarkan, Abraham itu kok bisa seperti itu? Dia diperhitungkan karena dia mempercayai yaitu suatu anugerah. Dia diberikan janji, belum terjadi. Nah, itu kembali lagi. Makanya dikata yang di awal 11, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Konteksnya di sini kan adalah iman Abraham sebagai di dalam membentuk pengharapan. Ya kan? Yang namanya pengharapan pasti itu semua adalah yang baik-baik, yang indah-indah. Janji-janji itu pasti indah. Tetapi jangan berhenti sampai di situ. Dan bukti, namanya kalau secara dunia, namanya bukti itu berarti harus bisa dilihat, ya kan? Ada nyatanya gitu loh, jelas-jelas. Tapi di dalam iman itu buktinya tidak kelihatan, ya kan? Segala sesuatu, berarti apapun, segala sesuatu tidak terlihat, ya kita nggak bisa lihat. Itulah gunanya.
membedakan antara percaya dengan iman. Sampai titik pertamanya kan tadi kita bilang, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kita mau cari ini perkenanan, apa sih yang dimauin Allah, ya kan? Tapi dasar awalnya kita percaya. Pasti semua orang awalnya cuma percaya. Percaya itu yaitu tadi dari janji-janji. Karena iman adalah dasar, ya kan? Nah, mulai dari janji-janji, nggak mungkin dong Allah akan menjanjikan, oh kamu akan mati, gini-gini. Dimulainya semua kita kehidupan sekarang pun diawali dengan janji-janji, ya kan? Seperti itu, mungkin mudah-mudahan akan bisa menjawab. Saya meng-sharingkan ini karena saya mempraktekkan. Saya melakukan dulu, saya berharap setiap orang menikah pasti ingin mempunyai keturunan. Tetapi pada saat saya menikah, bukannya mendapatkan keturunan, malah saya mendapatkan sebaliknya. Saya mendapatkan miom. Bahkan saat itu, jujur aja, diponis langsung harus histrektomi. Artinya harapan saya rasanya, kok gimana Tuhan, aku udah hidup ikutin Engkau loh. Udah taat, udah nurut, apapun yang Kau inginkan aku udah nurut. Tapi satu hal tadi yang saya pegang itu dasarnya. Saya tetap percaya, karena saya juga sebagai seorang yang mengimani bahwa manusia itu bukan hanya terdiri dari jasmani, tetapi ada manusia rohani yang tidak bisa dilihat. Itu menggambarkan dari sosok Allah di perjanjian lama. Makanya pada waktu dia bilang, siapakah waktu Musa disuruh? Siapakah engkau? Aku adalah aku. Dia mencontohkan yang awal dan akhir. Makanya dia tidak punya nama. Disitulah. Tapi dia tetap percaya gitu loh. Bahwa ada buktinya. Cuman kita nggak bisa membuktikan. Kalau sudah terbukti, apa perlu laginya iman gitu loh. Jadi konteksnya percaya itu bersifat pasif. Tapi iman itu adalah proses kita melakukan. Karena kita kembali lagi, iman tanpa perbuatan adalah mati. Orang bisa ngomong, oh aku percaya deh. Tapi kalau cuma sekedar percaya, nggak dibuktiin, nggak dilakukan, bagaimana itu bisa terjadi? Singkat cerita, bukan mendapatkan anak, malah mendapatkan keputusan harus angkat histrektomi. Bagi saya, itu seperti janji Abraham, engkau dijanjikan banyak anak, seperti pasir di bintang. Ya kan? Banyak. Tapi mana Tuhan? Akhirnya saya tetap percaya, saya nurutin terus. Setelah itu, akhirnya dia bilang, ya sudah mungkin kamu harus turut. Tuhan bilang, ya udah kamu sebagai istri, tunduk kepada suami, kamu lepaskan semua gelar kamu menjadi tiang doa. Oke, mungkin dengan pemikiran manusia, kalau saya sibuk dua-dua, mungkin saya nggak akan bisa dapat anak. Akhirnya saya mau mencari Tuhan, disitulah pengorbanannya. Tapi setelah itu pun didapatkan Kak anak itu? Tidak. Saya malah dapat apa? Kena kanker. Ya kan? 12 tahun lalu saya tiba-tiba teban dari keturunan tidak ada. 8 bulan sebelumnya malah saya periksa. Kenapa ya kita dua-dua kok nggak bisa menurun? Kalau dari secara garis keturunan dua-dua kini kita keluarga besar gitu loh. Yang nggak ada tuh yang mandul. Salahnya di mana gitu kan? Tapi saya tetap percaya memakai janji iman Abraham itu. Akhirnya setelah perjalanan itu, setelah kanker, akhirnya saya jalanin percaya. Saya percaya karena di balik semua ini ternyata Tuhan bilang, kamu tidak akan melahirkan anak-anak yang banyak itu, tetapi anak-anak rohani. Disitulah sebagai seorang medis saya mengerti bahwa yang manusia rohani itulah yang saya pertahankan. Seperti dia berkata, bukan anak-anak yang dari Ismail, tapi anak-anak yang dari Ishak yang dijanjikan. Artinya keturunan dari anak-anak rohani. Karena Tuhan itu kan roh, iya kan? Di situ saya mengimani, saya pegang terus. Sampai 12 tahun kemudian masuk ke dalam COVID. Masa itu, benar Romo, kalau ingat ke situ, rasanya suatu iman itu perlu pengorbanan, iman itu harap. Saya bukan siapa-siapa, saya juga tetap seperti manusia lemah. Tapi saya belajar dari Rasul Paulus juga mengatakan, justru Tuhan memakai yang tadi Romo bilang, di dalam orang yang lemah. Kalau kita belajar, para murid-muridnya pun bukan orang yang pandai. Dia justru hanya dari seorang penangkap ikan, gitu kan, nelayan. Saya belajar, saya juga nggak punya apa-apa, tapi Tuhan saya hanya cuma mau nurut,
hidup berkenan, mencari Engkau, itu aja sih. Disitulah diujian kesetiaannya. Sampai kapan? Karena saya bertanya, hidup ini sampai kapan ya? Sampai mati. Semua manusia, apapun pada akhirnya mati. Di situ saya pegang. Akhirnya setelah 12 tahun COVID saya jalanin juga, saya berkorban. Karena tugas saya dengan suami adalah, saya berjanji, bersumpah bukan di hadapan manusia, tetapi kepada Tuhan. Satu hal, semua manusia pasti akan mati. Tapi gimana pada saat nanti di hari penghakiman, saya bisa mempertanggungjawabkan apa? Saya akan Tuhan mana janjimu? Mungkin saya akan di sana menagih. Nah, seenggaknya Tuhan sudah saya lakukan bagian saya di situ. Jadi saya mendukung suami saya bekerja, menolong, menangani COVID selama 2 tahun lebih. Apakah saya menyesal apa yang terjadi dalam hidup saya? Tidak. Karena bagi saya itu hidup ini nggak ada yang kebetulan. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Ya kan? Kembali, setelah 12 tahun, orang udah masa saatnya serasa bebas. Tapi apa yang didapatkan saat ini? Tiba-tiba saya kambuh lagi COVID, kanker saya. Bahkan jujur aja, mungkin udah stadium terminal, semua orang mengalami stadium terminal. Tetapi saya lain dari yang lain, karena saya percaya Tuhan mau pakai. Apa? Begitu pedihnya. Tidak ada harapan. Dokter angkat tangan, terakhir bulan lalu diperiksa secara genetik, ternyata secara keturunan memang saya tidak ada. Tetapi kenapa? Akhirnya sel kanker saya mau mengalami mutasi gen. Bukan hanya virus COVID yang mengalami mutasi. Kenapa ini? Ini adalah dampak dari tekanan stres yang harus saya jalanin. Mungkin saya terpapar dalam situasi itu. Yang tadi Romo bilang, banyak kehilangan tekanan stresor, banyak kehilangan keluarga yang kita cintai. Kita pun mengalami sakit. Dalam keadaan sakit pun saya tetap harus merawat, menjaga keluarga yang sakit. Akhirnya dampaknya terima akibat dari COVID ini, saya mengalami stadium terminal dengan mengalami, yaitu tadi, mutasi gen. Jujur, kalau udah dengar mutasi gen, nggak bisa diharapin apa-apa kok. Tapi satu hal, saya tetap, hidup saya bukan karena melihat kenyataan, tetapi hidup saya karena percaya. Karena, yaitu tadi kembali lagi, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap dan percaya, seperti Abraham katakan, aku akan tetap percaya dan berharap. Karena, yaitu tadi, janji Allah adalah tetap setia. Seperti itu yang mungkin saya bisa bagikan di rangkuman dalam hal perjalanan iman yang tadi Romo bilang secara spiritual mungkin tetap bermakna di dalam kehidupan seperti ini. Artinya yaitu, mungkin saya ayat emasnya itu yang selalu saya pegang, yaitu 2 Korintus 12. Ya kan? Kasih karuniamu Tuhan bagiku, sebab justru di dalam kelemahanlah, yaitu di dalam kelemahan saya sebagai manusia yang hanya debu abu, kuasaku, artinya kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus itu turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Karena di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi kalau aku mampu bukan karena aku kembali lagi hanya debu abu ciptaan. Ya kan? Tapi Tuhan lagi yang dimuliakan, Tuhan lagi, yaitu karena Tuhan mengadakan ini untuk kembali seperti sekarang hari salib suci. Karena kemuliaan itu justru nyata di dalam salib, ya kan? Disitulah mau anugerah yang harta yang mungkin tidak terlihat sebagai orang dunia. Suatu kebodohan bagi orang dunia. Tetapi ya itu tadi ukurannya karena ukuran Tuhan, ukuran roh artinya. Seperti itu Romo, terima kasih. Terima kasih Bu Ayu. Luar biasa. Kalau saya boleh kita Pak Paulus. Ya, kalau saya boleh nambahin sedikit buat Pak Ugi. Iya, Pak. Jadi Pastor
juga sudah menjawab. Juga Bu Ayu sudah menambahkan. Saya cuma sedikit mau menambahkan bahwa kitab Kejadian ini banyak bercerita seperti ajakan dari leluhur bagi keturunannya orang Israel, di mana orang Israel itu sering mempertanyakan kenapa kita mesti mengandalkan Tuhan, Yahweh. Kalau orang Israel ketemu YHWH tulisannya, tidak pernah ngomong berani Yahweh, Adonai. Kualat menurut mereka kalau ngomong Yahweh, oh itu Yahweh, oh itu Yahweh. Pamali, mereka selalu ngomong Adonai. Nah, banyak sekali mereka mempertanyakan kenapa mesti kita percaya. Kita mesti percaya. Nah, jadi kitab Kejadian banyak sekali bercerita. Memang hal-hal seperti kata pastor bilang, ya nggak make sense. Tapi makanya kita sering dengar juga Abraham itu dasarnya apa? Untuk dia percaya. Cuman iman, seperti kata Bu Ayu. Jadi memang kitab Kejadian ditulis untuk mengarahkan bangsa Israel why you have to believe in God. Kenapa kita perlu guidance-nya? Gitu loh. Pada zaman itu, makanya kalau kita baca, kita nggak banyak kisah tentang setan dan malaikat. Setan. Cuman kita melihat bahwa malaikat itu artinya Tuhan berbicara sama kita, utusan Allah. Mereka melihat dari perspektif yang baik. Jadi memang kitab Kejadian, makanya itu tadi saya tanya sama pastor kan, kok nggak masuk akal ya gitu loh. Mereka ini asalnya dari Irak, tapi kok mereka mau menulis ya gitu loh. Padahal ini kan tentang buku kepercayaan. Kejadian tuh kenapa kita mesti percaya sama Tuhan gitu loh. Seperti pastor juga nanya, lah kalau pergi ke Mesir terus gimana? Ya kalau namanya juga Tuhan. Kalau misalnya itu ya dijewer, dibalikin lagi gitu loh. Mana mungkin Sarah itu malah kawin sama orang Mesir atau dia gini begitu. Cerita supaya kita percaya sama Tuhan. Kenapa? Oh ya karena begini. Begitu. Terima kasih Pak Ugi. Makasih Pak, makasih Romo, makasih Bu Ayu ya. Terima kasih. Romo, ya. Pada kesempatan ini saya mau memperkenalkan Adi Arianto nih Romo. Kita kan seperti kita ketahui ya, kita carry the cross. Setiap orang punya beban masing-masing. Mau berat, mau ringan, itu tergantung gimana kita berpikirnya. Kalau sedikit pun kalau kita berpikir itu berat. Tapi berat kalau seperti Bu Ayu tadi katakan dia sudah berserah. Ya mungkin dia bisa menjalankan hidup juga gitu ya Bu Ayu. Nah ini Adi ini Romo, mumpung ada Romo nih. Mas Adi ini Romo kepala paroki kita Mas Adi. Ayo kenalan. Mas Adi itu temen netra. Romo, dia tunanetra. Tapi kemarin waktu seminar Romo Jo, dia bisa nyanyi dengan istrinya Santi yang juga tunanetra. Dengan pemain keyboard yang juga tunanetra. Ini hadir saya mengundang karena jujur saya surprise Mas Adi mengatakan kepada saya dia masuk ke Zoom ini dia merasa saya tidak sendiri menderita. Padahal kita begitu salut lihat Mas Adi ini. Begitu ada kelemahan tapi dia tetap berjuang dia jadi counselor, dia menyanyi untuk memuliakan Tuhan. Jadi kita saling menguatkan, ya kan? Biarkan Mas Adi bicara nih, Mas Adi, karena setelah saya bertemu dengan Mas Adi secara tidak langsung dan saya percaya itu Tuhan yang mengatur gitu ya Romo ya. Jadi saya lapor nih sama Romo nih, Romo kepala, kita mau mendirikan komunitas Living Word untuk teman-teman difabel di Kelapa Gading nih Romo, ya kan?
Gitu loh Romo. Jadi kenalan dulu sama Mas Adi. Mas Adi ini counselor, dia angkatannya di atasnya Romo Tino di Atma Jaya. Dan beliau ini luar biasa. Dia menerima counseling gitu ya dari para orang-orang yang jujur ya. Mas Adi pernah bilang kepada saya gini, bahwa keluarga mendapatkan anak yang seperti difabel, pasti itu ada perubahan gitu ya. Jadi yang counseling ke Mas Adi ini bukan pasiennya, bukan orang yang difabelnya, kadang orang tuanya atau istri, pasangan hidupnya istri atau suaminya. Ini Mas Adi, coba silakan Mas Adi buka kamera, kenalan sama Romo kita nih, Romo Romanus, Romo Kepala. Oh, Mas Adi hadir ya? Selamat malam semuanya. Apa kabar Romo Romanus? Mas Adi. Ya, ini pernah ketemu kita. Wah, ini kalau ini Bro Sita dan Bapak Ibu sekalian, ini Romo yang sejarah dalam hidup saya. Jadi waktu saya jatuh sakit menjelang pernikahan, nah ini salah satu Romo yang datang ke rumah sakit. Jadi sudah menjalankan firman yang hidup, Bu. Jadi ketika ada yang sakit maka dijenguk. Nah, itu udah firman yang hidup. Nah, ini Romo bersama waktu itu dengan Romo Yus ya. Iya, betul. Mas Adi, boleh kameranya turunin dikit Mas Adi. Iya. Mukanya. Iya. Nah, tadi hidungnya aja ya Bu ya kelihatannya ya. Iya, betul. Wajah ganteng Mas Adi ya, semua lihat ya. Ya, ini saya baju seadanya nih, kaosnya juga mohon maaf tidak rapi. Silakan Mas Adi. Ya, selamat malam semuanya. Saya nongol lagi untuk kesekian kalinya nih, dan ini kalau dengan Romo Romanus saya luar biasa. Ini sering Romo yang pasti saya ingat Romo terus lah, soalnya beliau yang menyinggung saya terus terkenal deh di Samadhi ya. Saya terus selalu ingat. Kemarin ketemu di waktu kita di pagi-pagi hari ya Romo ya, saat di Yakobus. Nah, itu jadi terima kasih untuk kesempatan juga untuk hari ini. Sebetulnya ya ini mungkin sharing yang luar biasa, tapi mohon maaf tadi saya terlambat, jadi saya tidak bisa mengikuti banyak. Tapi saya senang banget bisa terlibat tadi. Bagus-bagus pembicaranya, dalam banget untuk pemaknaan. Nah, mungkin sehubungan dengan sedikit kalau boleh cerita saya, hidup saya dan yang lain, mungkin dengan tadi ya, dengan kisah Bu Ayu itu luar biasa, dan mungkin juga diwarnai oleh hidup orang lain juga. Buat saya, siapapun kita, entah itu Abraham, entah itu Bu Ayu, entah itu saya, entah itu siapapun, apapun yang melanda hidup kita, itu betul tergantung dari apa yang Romo bilang tadi. Bagaimana pertanyaan itu akan dibalik kepada kita sendiri. Jadi bagaimana pemaknaan saya terhadap hidup saya. Jadi kadang-kadang jika kita memandang hidup ini adalah sebuah penderitaan, maka jadilah itu penderitaan. Tetapi jika kita memandang itu sebuah rahmat, maka kita tetap akan merasa bahwa itu sebuah kelegaan meskipun kita berada dalam penderitaan. Kalau buat saya itu sih, bahwa ya siapa di dunia ini yang tidak mau menderita. Tadi Romo mengatakan betul, kita tidak pernah diberi pilihan untuk memilih. Saya dilahirkan untuk seperti ini, untuk jadi orang tunanetra. Apakah dulu orang tua saya pernah menawarkan? Apakah Tuhan Yesus juga pernah menawarkan? Kan tidak juga. Kalau mungkin ditawarkan, mungkin saya udah deh nggak usah lahir aja gitu kan ngeri gitu. Hidup itu kok nggak bisa lihat banyak, begitu ciluba gitu, saya nggak bisa lihat apa-apa gitu kan. Tapi ya itulah tadi pemaknaan terhadap hidup itu sendiri. Kalau saya pribadi, bagaimana saya memaknai hidup ketika kita bisa mencari jawaban dari segala yang kita hadapi saat ini, dan
dan jawaban itu kita cari bersama dengan Tuhan, pasti saya yakin ada semacam pemaknaan yang sungguh-sungguh akan membawa kita pada sebuah jawaban yang melegakan, dan akhirnya kita justru menemukan rasa syukur di situ. Ya, jadi itu tadi ya, saya tidak pernah betul diberi tawaran untuk seperti apakah nanti saya akan lahir, jadi ganteng atau jadi cantik atau jadi tunanetra atau tidak tunanetra atau punya kaki atau tidak punya atau apapun, tidak pernah. Tetapi ketika saya sendiri pribadi yang saya sudah alami gimana pemaknaan hidup, saya yakin juga Bapak Abraham menemukan pemaknaan ini sehingga beliau bisa mendengarkan semua yang Tuhan katakan gitu. Terus kalau saya pribadi ya itu tadi, rasa ketika kita memaknai, rasa syukur itu akan ada, maka akan ada. Ketika saya lahir, ketika ini kalau boleh misalnya ada ilustrasi ya, misalnya Tuhan Yesus bilang pada bayi saya waktu di perut, nanti kamu lahir ya, lahirnya seperti ini, kamu akan lahir tunanetra, terus nanti kamu akan jatuh di usia sekian karena terpleset, terus nanti kamu di usia sekian kamu akan menderita penyakit ginjal misalnya yang saya alami sekarang, terus saya sakit, terus saya ditengok Romo Romanus, terus saya ditengok Romo Hadi almarhum, itu saya pasti akan mikir, loh saya kan kok sakit terus gitu, saya pasti nggak mau. Tetapi ya itu tadi, ketika kita tidak punya pilihan dan ternyata kadang-kadang situasi yang tidak ada pilihan itu kita harus hadapi, dan kita coba memaknainya bersama dengan Tuhan, maka ternyata ada kesyukuran di situ kalau buat saya. Jadi bagaimana apapun dan siapapun dan bagaimanapun kita, kalau saya pribadi, bagaimana kita memaknai. Dan ternyata ketika kita memaknai hidup ini dengan baik, berarti hidup kita jadi bermakna. Bukan untuk kita sendiri juga, melainkan juga untuk orang lain. Aduh, udah banyak nih. Terima kasih. Itu aja deh. Makasih Romo dan Bapak Ibu. Silahkan. Saya mau mendengarkan lagi dan belajar. Terima kasih. Terima kasih Mas Adi. Terima kasih Mas Adi. Salam buat keluarga. Terima kasih Romo. Oke. Kalau memang sudah tidak ada lagi, kita akhiri saja meeting kita malam ini. Sedikit pengumuman bahwa Rabu minggu depan di jam yang sama kita akan berjumpa kembali dalam acara Sumur Yakub, ya, akan disampaikan oleh Bapak Agus Saputra. Pasti semua sudah tahu ya Sumur Yakub itu apa, ya. Kita akan mendalami kitab suci pada Rabu 21 September. Jadi kami nantikan kembali kehadiran Bapak Ibu semua, teman-teman semua, sahabat-sahabat KKS Paroki Kelapa Gading maupun yang dari luar paroki, tetap dinantikan, kita akan bertemu kembali. Nah, pada kesempatan ini juga kami atas nama Seksi Kerasulan Kitab Suci mengucapkan terima kasih kepada Romo Romanus untuk kesediaan waktunya dan juga untuk pemaparan yang luar biasa tentang Bapak Abraham. Ya. Saya mungkin tidak berpanjang-panjang lagi. Kita akan akhiri dengan doa penutup oleh Ibu Luciana. Silahkan. Romo, nanti di akhir doa mohon berkatnya ya Romo Romanus. Siap. Oke Bu. Oke. Romo, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, marilah kita satukan hati kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus,
Puji syukur kami ucapkan karena kami boleh mendengarkan dan belajar sabdamu melalui hamba-Mu Romo Romanus dalam acara belajar kisah Allah. Semoga apa yang sudah kami dengar dan pelajari malam ini dapat membawa kami untuk hidup dalam iman dengan semakin baik. Semoga kami dimampukan untuk meneladan sikap Abraham yang berani mengandalkan Tuhan yang tidak memberikan sesuatu yang konkret. Kami menyadari bahwa kami pun seperti Abraham yang memiliki segala kelemahan kami. Dengan segala kelemahan kami, biarlah kami membiarkan Engkau yang mengatur hidup kami dan semakin merendahkan diri kami dalam melayani-Mu dan sesama kami. Tuhan, semoga refleksi dari sabda-Mu malam ini tidak hanya tertanam dalam hati kami, namun juga kami lakukan dalam hidup kami. Tuhan, kami juga mengucap syukur bila malam ini kami boleh belajar melalui Romo Romanus yang baru saja ditempatkan sebagai Romo Kepala dalam Paroki Kelapa Gading. Kiranya Tuhan semakin memberkati Romo Romanus, menambahkan hikmat, dan memberinya selalu kesehatan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa umat Paroki Kelapa Gading semakin baik dalam hidup menggereja. Sebentar lagi kami akan mengakhiri pertemuan ini. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami dalam aktivitas kami masing-masing dan pertemukan kami Rabu depan dalam Zoom KKS acara Sumur Yakub. Tuhan, mohon berkat-Mu kepada kami melalui hamba-Mu Romo Romanus. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Berkat Tuhan pasti selalu tercurah dan selalu memberikan rahmat yang sungguh kita butuhkan. Kesehatan yang baik dan juga kekuatan iman selalu dalam pengharapan istirahat kita malam hari ini. Selalu juga ditemani olehnya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Adi, terima kasih.